Selamat sore untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyempatkan untuk bersama-sama belajar mengenai perkara-perkara teologi. Bagi yang belum mengenal saya, ya saya Yusak Tridarmanto. Saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Teologi. Seharusnya memang sudah pensiun, tapi rupanya fakultas masih belum terlalu ikhlas memensiun saya. Jadi saya masih tetap dipertahankan ya paling tidak ya sampai umur 70. Ya, saya sekarang sudah 68, nah, jadi tinggal 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun ya nanti berada di rumah. Saya menikah dengan warga jemaat GKJW dulu dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Belum ada menantu, jadi otomatis belum punya cucu. Yang pertama itu ada di Jakarta, yang kedua ada di Riau, yang ketiga ini jadi vikaris untuk nanti ditahbis menjadi pendeta di GKJ Ungaran. Memang alkitabiah itu ya. Biasanya yang masuk ke pendeta itu justru yang bungsu-bungsu gitu. Jadi anak saya yang pertama nggak mau, kedua, yang ketiga, nah itu alkitabiah sekali. Nah baik, kita akan mengawali ini. Kita mulai dulu dengan doa dan boleh nanti saya sekaligus minta tolong Mas Krisno untuk membuka doa, dan juga kalau diskusi nanti misalnya ada yang bertanya lewat chat dan saya tidak memperhatikan, boleh mengamati itu dan mencatat. Siap, sendika dawuh, Pak. Nah, monggo silakan berdoa untuk kita semua. Nggih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mulai bina teologi kita pada sore hari ini dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur pada sore hari ini kami dipertemukan secara virtual untuk bersama-sama belajar teologi, bersama-sama diingatkan kembali, bersama-sama merefresh, merekonstruksi pemahaman kami akan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusak Tridarmanto, khususnya terkait kristologi yang kiranya bisa menyegarkan pemahaman kami dan memperkaya pemahaman kami. Kami mau mendoakan dan menyerahkan Bapak Yusak yang akan mendampingi dan memberikan materi-materi yang sesuai dengan perkembangan saat ini ke dalam tangan pemeliharaanmu sehingga memampukan untuk kami juga bisa memahaminya. Jalannya percakapan dari awal hingga akhir kami mohonkan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Mas Krisno. Oke, Pak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi dalam bulan November ini saya ditugasi untuk berbicara 4 topik, 4 subtopik ya. Dan semuanya itu mengenai Yesus. Dan saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah melihat topik-topik itu. Nah, jadi secara berturut-turut kita akan bahas itu. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan ini akan direkam dan besok juga akan muncul di YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti bisa memperoleh rekamannya ataupun mungkin juga melihat kembali di YouTube. Jadi saya tidak menyiapkan makalah dalam bentuk Word, walaupun saya ada juga, tapi ada PowerPoint yang mungkin juga bisa mungkin Mbak Eka nanti akan membagikan itu. Jadi saya akan share materi ya.
Ya. Nah, jadi judul yang saya pakai untuk pembicaraan kita, Yesus, kemudian titik 2, antara ada dan tiada, ya. Jadi antara ada dan tiada. Nah, saya mengajak kita mengawali dengan sebuah pergumulan atau bahkan persoalan. Ya, memang hidup itu kan butuh pergumulan ya, atau persoalan. Tidak ada pergumulan atau tidak ada persoalan, hidup itu membosankan. Betul ya. Jadi walaupun diakui juga kalau persoalan itu terlalu berat, ya mungkin juga kita menderita juga. Nah, persoalannya apa? Ada gambar ya. Ada 2 gambar yang sangat kontras atau sangat berbeda. Nah, siapa yang mengenalku? Artinya siapa yang mengenal ini ya? Kalau yang di sebelah kanan, saya percaya kita semua langsung bisa mengetahui, oh ini Yesus gitu ya. Itu pasti. Tapi yang di sebelah kiri ini pasti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, siapa ini? Ini orang mana kok kulitnya begitu, rambutnya begitu? Nah, yang pertama ini memang sudah umum, artinya gambar-gambar tentang Yesus tersebar di mana-mana dan semua orang, saya percaya seantero dunia ini mengenal dia. Toh Yesus memang pribadi yang dikenal secara luas ya, baik yang mengenal itu orang Kristen, orang percaya maupun tidak. Nah, mengapa? Ya karena kepercayaan pada Yesus itu telah melahirkan peradaban-peradaban yang memungkinkan terjadinya kemajuan-kemajuan. Dan banyak orang juga diuntungkan oleh peradaban-peradaban yang dikembangkan oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus ini. Bahkan juga orang-orang beragama lain pun itu juga belajar dari dia, dan ada hal-hal tertentu yang orang beragama lain pun juga bisa mengimani kebenarannya. Nah, gambarnya ini pasti bisa dipastikan ini bukan gambar asli Yesus yang ketika itu berada di Galilea ya. Ini gambar ini sebuah rekonstruksi berdasarkan pemahaman pribadi Yesus ya, atau indikator-indikator yang bisa ditangkap ya, dan kemudian dilukiskan seperti ini. Tapi jelas ini bukan Yesus dalam arti yang sesungguhnya yang menjarah waktu itu. Nah, sementara yang di sebelah kiri ini hampir tidak dikenal banyak orang. Ini juga sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi tentang Yesus yang menyejarah dulu. Dan ini sebenarnya semacam rekonstruksi forensik. Jadi kalau ada kejahatan itu ya, polisi-polisi itu diberi gambaran, oh wajahnya begini, rambutnya begini, begini, dan seterusnya itu di-sketch dan melahirkan sebuah gambar. Nah, ini hasil seperti itu. Dan menurut yang membuat ini mendekati Yesus yang sebenarnya dulu menyejarah ya. Jadi dengan begitu kan sangat lain sekali ya. Nah, bahkan ada gambaran-gambaran lain yang mencoba merekonstruksi Yesus itu ya, dan memberikan ciri-ciri seperti ini. Misalnya saya tunjukkan Yesus yang menyejarah itu seperti apa gitu ya. Nah, ada yang melukiskan seperti ini, berperawakan tinggi, berwajah anggun dan berseri. Nah, ini kan agak lain dengan tadi ya. Berambut coklat kekuning-kuningan, bergelombang, beralis, berbentuk cekung dan berwarna hitam lebat, bermata biru penuh wibawa. Nah, ini apa ya? Berhidung sedikit mancung, berjenggot,
dengan warna kemerah-merahan namun tidak terlalu panjang, berambut panjang dan tidak pernah dicukur. Nah, lehernya sedikit condong ke depan sehingga tidak menunjukkan kesan angkuh atau sombong. Wajahnya berwarna kuning tua dan sangat simetris, menimbulkan kesan bahwa ia adalah orang yang bijaksana, memancarkan sinar keramahan, dan jauh dari kesan marah. Nah, ini gambaran yang lain atau rekonstruksi yang lain. Kalau ini dilukiskan dalam bentuk wajah, nah, kita bisa apa? Itu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kembali ke sini. Ya. Nah, jadi ada dua gambar yang kita lihat sekarang dan sangat berbeda. Kalau kita kumpulkan semua gambar-gambar tentang Yesus yang mencoba mendeskripsikan kembali bentuk fisik Yesus pada waktu itu sangat beraneka ragam. Yang berjenggot dan sebagainya itu, yang jenggot panjang itu ada di sini. Nah, ini persoalan apa sebenarnya? Ini persoalannya sebenarnya persoalan tentang Yesus yang historis dan Yesus yang sebentar ini ada ya oke, ada gangguan telepon. Ini persoalan Yesus yang historis dan Yesus yang imaniah. Nah, apa hubungannya antara Yesus yang historis dan Yesus yang imaniah? Nah, tadi ini sudah dijelaskan, itu hasil rekonstruksi. Ya. Nah, kesimpulannya wajah asli Yesus itu bukan yang umumnya kita lihat, kita kenal, ya. Tetapi seperti dugaan yang apa itu, yang direkonstruksi itu malah yang diduga, itu malah wajah yang lebih mendekati aslinya, itu yang di sebelah kiri. Menurut apa itu ya. Nah, jadi kalau misalnya benar wajah yang di sebelah kiri itu lebih mendekati yang aslinya, wah itu kita bisa, Tuhan Yesus seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu perkara Yesus yang historis, artinya Yesus itu apakah benar-benar pernah menyejarah waktu itu? Kalau iya, bentuk fisiknya seperti apa? Nah, tetapi kalau kita diperhadapkan pada gambar-gambar rekonstruksi itu, pertanyaannya adalah, kita terganggu nggak dengan gambar rekonstruksi itu? Apakah iman kita terganggu oleh rekonstruksi itu? Seharusnya tidak ya. Paling tidak saya juga tidak terganggu. Mengapa? Karena iman kita tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk fisik Yesus yang sesungguhnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang sangat krusial dan bahkan itu pernah menjadi studi yang panjang ya, perdebatan yang juga serius gitu. Jadi pertanyaan krusialnya itu, Yesus itu benar-benar pernah ada di dalam sejarah kehidupan masyarakat ini, atau sebenarnya Yesus yang diberitakan di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil utamanya, sebenarnya hanya mitos belaka. Ini pertanyaan apanya ya? Nah, tentu ada konsekuensinya masing-masing ya. Kalau Yesus pernah menyejarah, konsekuensinya apa? Kalau Yesus itu hanya mitos saja, itu konsekuensinya juga apa? Nah, kita lihat sejenak tentang pandangan yang mengatakan bahwa Yesus sebagaimana diberitakan di dalam kitab-kitab Injil itu sebenarnya hanya mitos saja.
Alasannya ialah bahwa informasi tentang Yesus yang menyejarah itu sangat terbatas. Hanya sekitar kelahirannya, ya toh, itu pun hanya pada Matius dan pada Lukas. Dan informasi tentang kelahiran di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas itu versinya juga berbeda. Kemudian juga diketahui waktu disunat pada umur 8 hari. Setelah itu waktu 12 tahun di Bait Allah. Dan kemudian selama 3 tahun ketika melayani. Nah, jadi ada masa-masa yang katakanlah vakum yang kita tidak tahu. Masa kanak-kanak Yesus misalnya, itu masa seperti apa? Apakah Yesus itu juga belajar Taurat seperti orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu misalnya, itu hampir tidak ada informasi tentang itu. Nah, karena itu mendukung ini, yaitu sebenarnya hanya mitos saja. Kemudian di samping itu juga tidak banyak ditemukan referensi mengenai Yesus di luar Perjanjian Baru. Ada sedikit, tetapi dicurigai tidak asli, tidak dapat dipercaya dan menyesatkan. Nah, ini nanti kita akan berbicara sedikit tentang referensi-referensi ini. Ya. Kemudian tidak ada bukti-bukti fisik mengenai Yesus yang sejarah itu. Juga tidak ada bukti-bukti arkeologis. Nah, memang pernah toh dihebohkan soal penemuan Yesus di Talpiot itu, karena di sana itu ada tulisan Yesus gitu. Sehingga dari situ muncullah pandangan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit gitu toh. Tetapi ketika diselidiki lebih jauh, itu bukan Yesus yang dimaksudkan, bukan Yesus yang mati, disalibkan dan bangkit. Nama Yesus itu sebenarnya nama yang umum, nama rakyat, katakanlah begitu. Makanya Yesus nanti kemudian ditambah Kristus, Yesus Kristus, untuk membedakan Yesus yang ini dengan Yesus yang lain. Nah, kemudian menurut yang menganggap itu hanya mitos saja, Yesus yang ada dalam kitab-kitab Injil itu hanyalah rekayasa sastrawi para penulis Injil. Dan itu didasarkan pada upacara keagamaan rakyat kala itu terhadap dewa tumbuh-tumbuhan yang telah mati tetapi bangkit kembali. Nah, jadi dalam satu upacara keagamaan yang sangat awal, ada penyembahan kepada dewa tumbuh-tumbuhan ini. Dan sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu pada musim musim dingin itu mati, maka nanti pada musim semi dia akan bangkit kembali. Demikianlah kepercayaannya, itu juga begitu. Jadi ada orang yang bernama Robertson misalnya. Dia berpendapat bahwa kisah Yesus di dalam kitab-kitab Injil itu diciptakan berdasarkan penyembahan kepada Yosua. Nah, ini nama saya itu. Yosua selaku dewa tumbuh-tumbuhan yang mati, namun bangkit kembali. Nah, itu antara lain untuk itu. Nah, dari semua ini pada akhirnya ada pihak-pihak tertentu yang meyakini bahwa Yesus sebagaimana diberitakan di dalam kitab-kitab Injil itu sebenarnya hanya mitos saja. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang meyakini bahwa Yesus itu benar-benar pernah menyejarah. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul pernah menyejarah, kita tidak bergantung semata-mata pada bukti-bukti fisik belaka. Tetapi bisa lebih bergantung juga
kepada dinamika psikologi masyarakat pada zamannya. Satu contoh saja, kalau kita membaca kisah Rasul Paulus yang semula membenci kekristenan dan bahkan menjadi penganiaya, dia sangat anti pada kekristenan, tetapi pada akhirnya berbalik dan percaya kepada Yesus, dan itu karena perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit. Maka secara psikologis itu mustahil bahwa Paulus mau berubah secara frontal dengan resiko yang begitu berat. Nah, itu saja. Dari sisi itu maka kita bisa melihat bahwa pengalaman Paulus bertobat karena Paulus juga meyakini Yesus yang berjumpa dengan dirinya setelah bangkit itu juga adalah Yesus yang pernah ada di dalam dunia ini, melayani, mati, dan disalibkan. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian juga seluruh kitab Perjanjian Baru, mulai dari Matius sampai Wahyu, semuanya berpusat pada satu pribadi, yaitu Yesus. Dan juga bersaksi tentang satu pribadi itu, yaitu Yesus. Sehingga mustahil kalau kesaksian mereka itu semata-mata hanya merupakan mitos yang mereka ciptakan. Kalau mereka misalnya sengaja menciptakan mitos itu apa tujuan maksud mereka? Padahal para penulis kitab Perjanjian Baru yang banyak itu kan tidak pernah berjanjian, ya. Menulis itu tidak pernah janjian. Mereka juga tidak istilahnya bekerja sama. Tapi mereka menulis dari tempat masing-masing juga secara individual. Nah, itu juga memberikan dukungan bahwa Yesus betul-betul pernah menyejarah. Tidak dipungkiri bahwa satu pribadi ini melahirkan beraneka ragam interpretasi yang melahirkan keberagaman gambaran tentang Yesus dalam rangka memperkaya hidup beriman. Ya toh, jadi kalau banyak orang menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang itu pasti akan memiliki respons yang beragam. Keragaman respons itu juga bisa melahirkan gambaran-gambaran yang beragam juga tentang Yesus. Karena penghayatan setiap pribadi itu akan berbeda. Jadi kalau kita dengar misalnya, menurut orang banyak, siapa aku ini? Itu pertanyaannya kepada Petrus, ya. Oh, ada yang mengatakan engkau Elia. Oh, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Oh, ada yang mengatakan engkau Musa, dan seterusnya. Ada impresi-impresi yang berbeda dan otomatis itu akan memberikan gambaran yang juga beragam. Elia tentu tidak sama persis dengan Musa. Ya. Musa juga tidak persis sama dengan Yohanes, misalnya. Tetapi menurutmu siapa aku? Nah, itu sudah satu lagi. Nah, jadi satu pribadi yang menyejarah, yang berkarya dan mengajar, mendatangkan respons yang kaya. Mungkin saya lebih suka menggunakan kata kaya, ya. Yang kaya, yang tidak hanya tunggal. Karena itu sebutan Tuhan Yesus juga tidak hanya satu, ya. Kadang-kadang disebut sebagai guru, kadang-kadang disebut sebagai nabi, gitu, dan seterusnya. Jadi yang kedua ini meyakini betul-betul bahwa Yesus itu menyejarah. Nah, sekarang apa sih pentingnya sebenarnya menyelidiki tentang Yesus itu menyejarah atau tidak? Ya memang dari sisi penyelidikan tentang kepribadian Yesus, kemanusiaannya, perilakunya, kita bisa belajar banyak juga dari sisi-sisi kemanusiaan Yesus itu. Nah, coba kita menelusuri beberapa referensi tentang Yesus di luar teks Perjanjian Baru. Kita ke
tulisan-tulisan Romawi. Ada banyak tulisan Romawi, ya. Tetapi yang paling sering dipakai dan dibahas untuk memberikan indikasi bahwa Yesus betul-betul pernah menyejarah itu adalah Pliny the Younger, Suetonius, dan Tacitus. Nah, tapi kita hanya akan melihat Tacitus saja. Ini nanti bisa mungkin dibaca atau Nah, dari ketiganya ini Tacituslah yang paling jelas memberikan kesaksian tentang Yesus yang sejarah itu. Disebutkan misalnya di dalam tulisan Tacitus itu nama Kristus. Nah, tentu pada saat itu kalau kita mendengar Kristus itu pasti larinya kepada Yesus. Yesus yang disebut Kristus. Sehingga ketika Tacitus menyebut nama Kristus, dia lebih menggunakan sebutan-sebutan yang seringkali dipakai oleh para murid Tuhan sendiri. Tapi yang dimaksud tidak lain adalah Yesus. Artinya apa? Sejarawan Romawi ini dan juga politikus Romawi yang memainkan peranan yang sangat penting pada abad pertama, dia mengetahui keberadaan Yesus. Kemudian Kristus ini dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, ini juga diketahui oleh Tacitus. Artinya peristiwa salib itu betul-betul merupakan peristiwa yang terjadi. Karena ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati. Tapi dia dilarikan oleh malaikat dan kemudian hidup di tempat lain dengan damai, dengan sejahtera, gitu ya. Tapi Tacitus ini memberi kesaksian bahwa dia dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, dan ini tercatat di dalam sejarah. Kemudian juga dikatakan oleh Tacitus itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, ini semua cocok dengan apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil. Sehingga Tacitus ini seringkali dipakai sebagai acuan untuk mendukung kepercayaan bahwa Yesus yang diimani oleh orang-orang Kristen itu adalah Yesus yang benar-benar pernah hidup di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, sebagaimana juga manusia pada umumnya. Kemudian ada tulisan-tulisan Yahudi, ya sebenarnya banyak juga, ya. Tetapi yang paling memberi kesaksian jelas itu adalah Josephus. Ada juga tulisan-tulisan rabbinik, ya. Tapi yang paling jelas itu tulisannya Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi yang banyak punya pengalaman militer waktu itu, ya. Dan menurut Josephus ini, Josephus menyebutkan di dalam tulisannya itu langsung nama Yesus. Jadi dia kenal dengan nama Yesus ini dan menulis di dalam tulisannya itu. Kemudian dikenal juga sebagai saudara Yakobus. Nah, ini kan lebih apa lagi, ya? Yesus dikenal sebagai saudara Yakobus. Dan menurut Josephus ini, banyak orang menyebutnya Mesias. Kemudian, karena tuduhan para pemimpin Yahudi, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan yang memberikan hukuman mati adalah Pontius Pilatus. Tentu ini sinkron dengan apa yang diberitakan oleh Tacitus. Juga sinkron juga dengan apa yang diberitakan di dalam kitab suci. Nah, sehingga Josephus ini juga sering kali dipakai sebagai acuan untuk memberikan bukti dasar
tentang kesejarahan Yesus. Orang-orang yang mencintai Dia dan percaya pada pengajarannya tetap berkomunitas, artinya mereka tetap berhimpun, ya. Tidak bubar, tidak mati. Jadi mereka tetap ada. Nah, kemudian tulisan-tulisan lain, khususnya kitab-kitab Injil yang tidak lolos kanonisasi. Kita tahu ya bahwa kitab suci kita 27 Perjanjian Baru itu dan 4 kitab Injil itu kan hasil proses kanonisasi setelah tulisan-tulisan yang lain yang ada di waktu itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kanon. Untuk kitab-kitab Injil sendiri itu paling tidak itu ada 17 kitab-kitab Injil. Di luar 4 kitab Injil yang kita percayai. Jadi di sini ada Injil Petrus, ya. Kemudian ada Injil Thomas dan seterusnya. Jadi ada bukunya juga itu kalau memang ya, walaupun ada dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi paling tidak ada 17 kitab Injil-Injil di luar keempat Injil yang kita punya itu. Nah, dari 17 kitab Injil ini yang sangat khas dan banyak digunakan oleh komunitas Kristen pada waktu itu, terutama juga di gereja Ortodoks, itu apa yang disebut dengan The Infancy Gospel of Thomas dan Proto Gospel of Thomas. Kalau di Indonesia kan menjadi apa ini? Jadi Injil kanak-kanak Thomas ya. Kemudian Injil Proto Yakobus. Jadi ini yang paling khas ya. Karena itu kita akan mencoba melihat ini sejenak. Di dalamnya itu ada informasi mengenai keberadaan Yesus dari umur 5 sampai 12 tahun. Dengan kata lain, 2 kitab Injil ini memberi informasi tentang masa kanak-kanak Yesus. Walaupun kita juga tidak tahu persis apakah informasi yang dibuat di situ itu merupakan sebuah interpretasi atau merupakan fakta. Kemungkinan besarnya itu adalah interpretasi berdasarkan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, jadi karena itu lebih bersifat interpretatif, namun sangat beralasan dari perspektif kemanusiaan. Jadi kita kan kadang-kadang mencoba membayangkan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan itu sebagai manusia ya. Dan sebagai manusia, oh Yesus juga menangis. Sebagai manusia, Yesus juga lapar. Nah, ketika mencoba memahami masa kanak-kanak Yesus, imajinasi kemanusiaan kita ikut di sana. Kalau Yesus itu adalah manusia, mestinya pada masa kanak-kanak, dia juga bermain seperti kanak-kanak pada umumnya. Nah, sehingga muncul informasi ini. Nah, kemudian dari Proto Gospel of James, itu diberitakan mengenai, yang di dalam Infancy Gospel of Thomas ini misalnya ada satu contoh begini. Suatu hari Yesus ketika umur 5 tahun, itu bermain-main dengan teman-teman sebayanya di sebuah aliran sungai kecil. Nah, kemudian Yesus membuat bendungan-bendungan kecil begitu, agar airnya terhimpun, sehingga itu menyerupai seperti kolam kecil. Dan kemudian Yesus mengambil tanah liat dan membentuk tanah liat itu menjadi burung-burung kecil, burung gereja, ya, sebanyak 12, dan burung-burung itu diletakkan di pematang air yang tadi dibuat. Nah, lewatlah seorang Yahudi dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka orang Yahudi ini
pergi ke rumahnya Yesus, bertemu dengan Yusuf, ayahnya, dan dilapori hal ini. Ayahnya itu datang ke tempat Yesus bermain, dan ayahnya menegur Yesus. Kenapa kamu main itu? Sedangkan hari ini hari Sabat. Kamu tidak seharusnya main itu. Nah, rupanya Yesus juga tidak mau berbantah dengan orang tuanya, tapi yang dia lakukan itu, dia menepukkan tangannya, dan seketika itu burung-burung yang tadi dibuat dari tanah liat itu berubah menjadi burung betulan dan terbang dengan suara-suaranya yang suara burung itu apa namanya? Yang gemericik, ya bukan gemericik, ya itu dengan suara itu ya. Nah, dan orang Yahudi itu menjadi kagum sehingga Yesus yang masih umur 5 tahun itu telah menimbulkan pertanyaan siapa dia. Nah, itu ada di dalam buku ini, The Evancy Gospel of Thomas, Injil kanak-kanak ya, Thomas ya. Dan di situ masih ada cerita lebih lanjut gitu. Tapi tidak mungkin saya bicarakan semua di sini. Nah, kemudian pada kitab Injil Proto Yakobus ini diberitakan mengenai dramatisasi pergumulan Yusuf dengan Maria ketika diketahui Maria itu hamil. Ya. Jadi kalau di dalam Injil Matius kita kan hanya melihat pertengkaran sejenak antara Yusuf dan Maria, dan kemudian Yusuf merencanakan untuk menceraikan Maria, begitu ya. Dan kemudian malaikat datang dan memperingatkan Yusuf jangan, dan seterusnya. Tetapi di dalam Proto of James ini perselisihan antara Yusuf dan Maria itu nampak semakin tajam. Bahkan juga ada semacam tindakan-tindakan kekerasan itu dari pihak Yusuf di situ ya. Nah, sekali lagi nanti kita bertanya ini apa? Itu sebuah bentuk interpretasi yang mencoba menempatkan Yusuf juga di dalam sisi kemanusiaannya. Nah, jadi apa semua itu relevansinya bagi kita dewasa ini ya? Yang pertama bahwa Yesus benar-benar menyejarah di dalam kehidupan sosialnya sendiri waktu itu. Artinya itu bukan mitos. Unsur-unsur mitos mungkin ada, tapi bukan berkenaan dengan pribadinya, tapi itu berkenaan dengan interpretasi para penulis dalam upaya memberitakan siapa itu Yesus. Yang kedua, Yesus yang menjarah ini melahirkan respons dan interpretasi yang kaya atas dirinya dan melahirkan Yesus imania. Ya toh, para murid Yesus ketika masih bersama-sama dengan Yesus, mereka sebenarnya juga masih bergumul siapa dia. Bahkan ketika Yesus memberitahukan akan penderitaannya, kematiannya, para murid tidak percaya. Kita ingat itu tentu kisah itu ya, bagaimana Petrus menarik tangan Yesus ketika Yesus memberitahukan akan menderita. Mereka tidak percaya. Sampai kepada kematian itu terjadi, para murid masih bergumul tentang siapa dia. Dan masing-masing punya responsnya. Baru setelah kebangkitan dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka mulai memiliki iman ya, tentang siapa itu Yesus. Ya. Walaupun demikian, ketika para saksi mata harus bersaksi tentang Yesus dan menulis di dalam tulisan-tulisan yang sekarang terhimpun di dalam kitab suci, mereka toh tetap memiliki responsnya yang khas untuk masing-masing kitab suci. Injil Matius misalnya, ketika memberitakan kelahiran Yesus. Apa yang kita amati di sana? Matius memberitakan kelahiran Yesus dalam potret seorang raja.
karena itu ketika orang dari Majus itu mencari Yesus, yang pertama dicari adalah di kerajaan. Tetapi Injil Lukas itu memberitakan kelahiran Yesus justru dalam potret rakyat biasa. Karena itu juga yang datang mengunjungi itu para gembala, tempatnya pun juga ada di dalam kandang. Nah, itu respons yang berbeda, walaupun perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, tetapi justru memperkaya penghayatan kita terhadap Yesus. Itulah yang kemudian dikatakan Yesus Imania. Artinya Yesus yang Imania ini Yesus yang melebihi dari Yesus yang menyejarah. Nah, kemudian Yesus yang menyejarah dan Yesus yang Imania pada akhirnya menyatu sedemikian rupa, membentuk makna kehidupan bagi mereka yang percaya. Ya, jadi ini tidak seharusnya dipisahkan. Kalau kita belajar secara terpisah, bisa saja. Misalnya kalau kita mempelajari Yesus yang menyejarah, tentu yang akan kita cari adalah bagaimana kita belajar dari perilaku Yesus sebagai seorang manusia. Dan sebaliknya juga ketika kita mempelajari Yesus sebagai Tuhan, ya, tentu kita juga akan mempelajari Dia dari sisi ketuhanan Dia. Ketuhanan dan kemanusiaan pada akhirnya menyatu, memperkaya iman kita terhadap Yesus. Nah, hidup beriman kita tidak semata-mata ditentukan oleh historisitas Yesus, melainkan oleh respons iman kita terhadap karyanya di bumi ini. Nah, bertolak dari respons iman kita kepada Yesus, dewasa ini pun kita boleh dan bisa melahirkan interpretasi baru tentang Yesus dalam berbagai gambaran sesuai dengan penghayatan kita. Katakanlah misalnya, kalau kita menghayati Yesus sebagai seorang petani, kan Yesus juga hidup di wilayah yang agraris ya. Sehari-hari dia bertemu dengan para petani walaupun Yesus sendiri tidak bertani, tapi dia akrab dengan itu. Sehingga kalau kita sebagai seorang petani dan ingin menghayati kehadiran Yesus dalam realita kehidupanku, bisa saja saya melukiskan, menggambarkan Yesus itu bagaikan seorang petani yang mengenakan caping. Bisa. Nah, di asrama Fakultas Teologi, sekarang masih, saya kira masih ya, itu ada beberapa gambar Yesus. Antara lain ada gambar Yesus yang sedang main badminton. Nah, apa itu maknanya? Itu kan mencoba menghayati Yesus yang hadir dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga para atlet. Yesus ada di sana. Sehingga para atlet ini pun bisa melukiskan, menggambarkan Yesus juga di dalam gambaran seorang atlet. Kalau kadang-kadang atau seringkali Yesus kan dilukiskan justru dalam gambaran seorang raja, ya. Ya tidak salah, itu bisa saja. Tetapi Yesus sebagai pribadi yang telah kita sembah sebagai Tuhan, itu mampu dan sanggup hadir dalam setiap aspek kehidupan, dan kita pun bisa menginterpretasikan Dia dan menggambarkan Dia sesuai dengan keberadaan kita. Nah, belajar menyelidiki Yesus yang sejarah itu melalui sarana-sarana yang ada itu tetap penting dalam rangka untuk secara imajinatif, interpretatif meneladani sikap kemanusiaan Yesus yang sangat berperi kemanusiaan itu. Katakanlah misalnya
Yesus sangat dekat dengan orang-orang kecil. Yesus sangat peka terhadap orang-orang yang tersingkirkan, yang diperlakukan tidak adil. Dan itu bisa dikatakan menjadi spirit Tuhan di dalam melayani. Nah, sebagai orang yang percaya saat ini, bagaimana kita mempelajari perilaku Yesus yang membela orang-orang kecil, membela orang-orang tertindas, juga menjadi acuan kehidupan etis kita saat ini. Nah, karena itu pasti kita akan melakukan ini yang saya katakan di sini ya, imaginative interpretation gitu ya. Jadi interpretasi imajinatif berdasarkan pengalaman real kita. Nah, itu pokok yang saya sampaikan hari ini. Dan dengan demikian, terima kasih. Tapi kita masih akan melanjutkan mungkin dengan diskusi. Ya, waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu, entah dalam bentuk tanggapan, dalam bentuk pertanyaan, silakan. Di chat ada apa? Apa ada yang sudah bertanya di situ? Ya, terima kasih Pak Yusak penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi yang disampaikan Pak Yusak terkait Yesus antara ada dan tiada. Judulnya aja sudah bikin menggelitik ya, antara ada dan tiada. Nah, kalau di chat tadi sudah ada satu penanya yang mungkin nanti boleh saya share pertanyaannya. Tapi nanti kalau saya harap bagi yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu, mohon berkenan untuk membuka video nanti kalau mau bertanya secara langsung lewat Zoom ini. Nah, sudah ada dua penanya yang mengangkat tangan, Saudara Lai Lukas Christian dan Bapak Andarias Pariaan. Tapi mungkin perkenankan saya menyampaikan dulu yang dari chat ya. Untuk gelombang pertama atau termin pertama ini kita buka 3 penanya dulu, nanti termin kedua 3 penanya lagi. Kira-kira demikian Pak Yusak. Ya. Nanti akan langsung dijawab satu-satu atau dikumpulkan 3 penanya, Pak? Enaknya gimana? Mana yang lebih baik? Mungkin 3 sekaligus ya. Oke, siap. Oke. Siap-siap nanti Saudara Lai Lukas Christian dan Bapak Andarias Pariaan. Khususnya nanti kalau pas dipersilahkan, nanti videonya bisa dibuka. Pertanyaan pertama, ini dari Pak Andarias Pariaan, tadi lewat chat. Mungkin bisa nanti Pak Andarias juga menyampaikan mungkin ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan pertama, bagaimana korelasi dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dengan yang dikonstruksikan dari mungkin apa yang disampaikan dari Pak Yusak tadi ya, rekonstruksi tentang Tuhan Yesus lalu dibandingkan dengan atau dikorelasikan dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Itu tadi yang disampaikan di chat oleh Pak Andarias. Nah, mungkin kesempatan pertama dulu Pak Andarias mungkin mau disampaikan langsung apakah mengembangkan yang di chat atau ada pertanyaan tambahan. Monggo Pak Andarias, mungkin videonya bisa dibuka, Pak. Ya, ini saya kesulitan buka videonya, suara saya kedengaran. Suara kedengaran, Pak. Ya, terima kasih moderator dan narasumber Pak Dr. Yusak. Pertanyaan kedua, mengapa dalam catatan-catatan Alkitab dan mungkin melalui kesempatan ini umur Yesus itu antara 5 sampai 12 tahun itu tidak dicatat? Nah, mungkin kita bisa dapat referensi atau penjelasan dari Pak Dokter supaya kita ada wawasan. Sebab di Alkitab tidak menceritakan umur Yesus waktu kecil. Sehingga mengapa saya bertanya soal ini? Sebab ada beberapa denominasi bertitik tolak dari umur 12, masa pubertas, masa pengakuan, dan masa biasanya dalam peneguhan sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andarias. Jadi 2 pertanyaannya membandingkan rekonstruksi yang tadi disampaikan Pak Yusak dengan
Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, umur Yesus yang tidak terekam, terliput di Injil manapun di kira-kira umur belasan sampai 30 sebelum 30. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan dari Pak Yusak nanti. Itu terima kasih Pak Andarias. Silahkan Saudara Lai Lukas Christian. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Yusak. Selamat sore. Ya, Pak. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Nanti kalau bisa jadi satu, nanti jadi satu. Kalau misalnya nggak bisa jadi dua gitu ya Pak ya. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau misalnya kita bisa menghayati Yesus yang hadir dalam setiap keadaan, pertanyaan saya kemudian adalah, apakah kita juga bisa menghayati Yesus sebagai kelompok minoritas, apapun jenisnya? Entahkah Yesus adalah seorang yang disabel, entahkah Yesus adalah seorang yang juga adalah minoritas seksual, apakah Yesus juga adalah yang bukan laki-laki, apakah kita bisa menggambarkan Yesus seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, Pak. Kan kalau misalnya saya ikut kelasnya Pak Yusak juga di kelas tema-tema maupun kelas tafsir kontekstual PB, kita selalu membayangkan bahwa perjanjian baru itu selalu selalu dikonstruksi kebanyakan oleh laki-laki gitu loh. Pertanyaan saya kemudian adalah, kemana peran perempuan? Dan apakah ada peran perempuan di dalam cerita historis Yesus yang sangat lekat dengan kepribadian Yesus itu sendiri? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Mas Lai Lukas. Saya manggilnya Mas apa Pak ini? Saya masih mahasiswanya Pak Yusak, jadi dipanggil Mas aja, Pak. Oh, mahasiswa S1 apa S2? S2, Pak. S2, oke. Ya, jadi terima kasih dua penanya dari Pak Andarias dan Mas Lukas. Mungkin masih satu lagi ya. Tadi pertanyaan yang sama, dua pertanyaan pertama tadi dari Pak Andarias. Boleh satu lagi? Barangkali ada? Tidak ada? Oke, monggo Pak, silakan. Ya, oke. Yang pertama, terima kasih Pak Andarias. Yesaya 53 itu kan nyanyian hamba Allah ya. Dan itu melukiskan seorang hamba yang menderita. Nah, kenapa kalau misalnya itu dipakai sebagai dasar rekonstruksi untuk merekonstruksi Yesus, maka Yesus yang bagaimana itu nanti apanya Budi ya. Kenapa tidak banyak yang mengacu ke itu? Menurut hemat saya karena nubuat penggenapan tentang hamba Allah di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Perjanjian Baru itu boleh dibilang tipis. Itu pun masih harus dibuktikan. Nah, Yesus sendiri memang seringkali menggambarkan dirinya sebagai seorang hamba. Apalagi kalau kita misalnya melihat di Yohanes 13 itu ya. Ketika Yesus menyuci kaki, itu kan dia betul-betul memerankan diri sebagai seorang hamba. Itu bisa saja dikaitkan, di-link dengan hamba yang menderita di dalam Yesaya 3. Tetapi rupanya para pelukis ini lebih tertarik kepada figur fisiknya daripada watak ruanya ya. Sehingga badannya apa tinggi atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk melukis dengan gambaran-gambaran, saya kira kita dimungkinkan juga. Kita bisa membuat lukisan-lukisan tentang Yesus gitu. Dan banyak kok sebenarnya itu Mas Kris yang di GKJ mana itu? GKJ lupa nama GKJ. Itu kan membuat banyak batik-batik, lukisan batik, dan antara lain juga di situ mencoba menggambarkan Yesus dalam budaya Jawa. Bisa. Nah, jadi dengan kata lain, Yesaya 53 bisa
sebagai inspirasi untuk merekonstruksi Yesus yang menyejarah itu. Nah, kemudian mengenai masa kanak-kanak Yesus, betul bahwa di dalam kitab Injil praktis tidak ada kecuali itu tadi. Hanya masa disunat, kemudian masa 12 tahun di Bait Allah. Enggak ada. Literatur di luar kitab Perjanjian Baru juga hampir tidak ada kecuali tadi yang saya sebut di dalam The Infancy Gospel of Thomas, ya. Yang saya katakan tadi, di situ memang ada kisah masa kanak-kanak Yesus. Di samping yang saya katakan tadi masih ada lagi. Tapi persoalannya sekali lagi itu interpretasi atau memang itu fakta. Dan jawabnya yang paling memungkinkan adalah itu interpretasi. Interpretasi kemanusiaan. Artinya mencoba menghadirkan Yesus berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebagai manusia. Kalau anak-anak sekarang itu baru umur 2-3 tahun aja sudah main HP, ya. Nah, jangan-jangan suatu ketika kita juga menghayati Yesus bawa HP. itu misalnya gitu ya. HP-nya merek apa ya? Apa Samsung atau Oppo dan seterusnya gitu. Tapi itu satu upaya untuk menghadirkan Yesus di dalam kehidupan konkret saya. Nah, itu tentu agak sama dengan apa yang ditanyakan oleh Saudara Le. Kalau memang kita bisa menghayati kehadiran Yesus di dalam situasi kita. Sementara saya ini kalau untuk ukuran-ukuran sosial kemasyarakatan, saya dikategorikan sebagai yang dalam tanda kutip misalnya abnormal. Misalnya. Dalam bentuk apapun. Apakah saya juga bisa menghayati kehadiran Yesus di dalam keabnormalitasan saya? Kalau saya sendiri akan menjawab ya, bisa. Tetapi kita juga tahu bahwa kehadiran Yesus di dalam setiap situasi selalu memiliki aspek transformasi. Nah, ini yang akan dibicarakan di terakhir kalau nggak salah ya. Selalu memiliki spirit transformasi. Nah, sehingga bagaimana kehadiran Yesus di dalam keabnormalitasan saya itu juga mampu menghadirkan transformasi-transformasi tertentu. Nah, yang paling susah menjawab, tapi memang harus dijawab, itu soal LGBT. Ya. Apakah kita juga bisa menghadirkan Yesus dalam pengalaman saya sebagai seorang anggota LGBT misalnya. Nah, tentu secara prinsipial ya, kita bisa. Tapi persoalannya kemudian juga transformasi macam apa yang seharusnya hadir di dalam kehidupanku sebagai yang secara sosial itu dipandang sebagai abnormal. Itu berarti dibutuhkan adanya dialog. Tentu orang-orang yang agak sulit menerima kalau misalnya kok Yesus kok digambarkan sebagai seorang gay misalnya, itu yang mainstream itu pasti akan menolak ya. Tetapi secara personal ya memang bisa. Persoalnya sekarang kalau saya hadirkan itu di dalam kesendirian saya, di dalam privasi saya, tanpa harus mengganggu yang lain, ya oke-oke saja. Tapi sekali lagi yang sangat perlu kita perhatikan juga adalah transformasi kehidupan macam apa yang akan terjadi oleh kehadiran Yesus di dalam kedirian saya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang kedua dari Lukas tadi apa ya? Nggak sempat nyatet aku. Peran perempuan dalam cerita Yesus. Ya, ini persoalan. Bu Asnat itu kalau nggak salah, walaupun saya belum membaca ya, itu menulis satu buku membongkar kebisuan perempuan gitu ya, judul bukunya itu.
Dan memang kalau dilihat dari ukuran-ukuran kemasyarakatan saat ini, perempuan pada masa Yesus itu praktis tenggelam atau praktis kurang atau tidak diperhitungkan. Mereka diperhitungkan hanya dalam wilayah yang terbatas. Sehingga yang nulis kitab Perjanjian Baru pun semuanya adalah laki-laki. Ya. Nah, kemudian juga yang berkata secara agak lantang juga laki-laki, ada 1-2 tentang perempuan, misalnya perempuan Syro-Fenisia, misalnya ada itu ya. Tapi secara umum perempuan praktis tidak nampak di dalam kitab suci. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana menghayati Tuhan sebagaimana diberitakan di dalam kitab Perjanjian Baru, untuk bisa berkata-kata tentang peranan perempuan dewasa ini. Banyak pijakan-pijakannya, dan secara peradaban begitu, perempuan-perempuan Perjanjian Baru ditempatkan pada tempat yang lebih beradab dari masa-masa sebelumnya. Yesus sendiri sebenarnya banyak diikuti oleh perempuan. Bahkan mereka juga ambil bagian di dalam pelayanan Yesus. Namun para perempuan yang ambil bagian di dalam pelayanan Yesus ini seolah-olah ada di belakang layar. Nah, tugas kita bagaimana kita membuka layar itu. Sehingga peranan perempuan pada masa Yesus menjadi nampak. Dan ketika peranan perempuan menjadi nampak, kita memperoleh pengajaran-pengajaran tertentu tentang itu. Nah, itu berarti persoalan tafsir feminis itu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak berasal dari dunia pendidikan teologi formal, yang namanya tafsir sekarang ini memang berkembang sangat maju ya. Salah satunya adalah tafsir feminis itu. Artinya menafsirkan teks-teks kitab suci dengan perspektif atau dengan kacamata feminisme. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yusak. Kira-kira demikian. Apakah yang disampaikan Pak Yusak bisa diterima Pak Andreas sama Mas Lukas? Oh, masih raise hand. Mas Lukas dulu bisa diterima apa yang disampaikan penjelasannya Pak Yusak? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih. Pak Andreas, monggo, ada yang mau disampaikan? Ya, mohon maaf ini, sebab saya bertitik tolak karena ini Alkitabiah, Yesaya 53, Pak. Sebenarnya nubuat yang digambarkan oleh Yesaya itu sudah sebenarnya realisasi dalam Perjanjian Baru itu hampir mirip-mirip. Kenapa saya katakan mirip? Contoh misalnya pada waktu Yesus di kayu salib, di atas kayu salib, itu ada yang menafsirkan Tuhan Yesus benar-benar mirip seperti gambar yang Bapak konstruksikan di gambar kedua. Rupanya jelek, bahkan memandang mukanya pun pada saat itu tambah jelek. Jadi saya lebih cenderung ke Alkitabiah, bahwa gambar yang dikonstruksikan tadi, gambarnya diprediksi, lalu yang menggambar itu kita tidak tahu tahun berapa, tapi kalau bertitik tolak dari Yesaya 53 ini jelas sekali. Bagaimana menurut Pak Dr. Yusak? Terima kasih. Itu maksudnya gambar yang hitam tadi? Ya. Ya, memang menurut yang merekonstruksi ini dia dengan sangat yakin ini mendekati aslinya begitu ya. Nah, sementara yang selama ini kita pandang itu sebenarnya lukisan barat ya, yang sedikit banyak tentu juga dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Nah, sementara yang ini mencoba merekonstruksi tidak dari keberadaan dirinya sebagai anggota masyarakat tertentu, tapi mencoba merekonstruksi berdasarkan
indikasi-indikasi yang ada di dalam kitab suci, gitu. Itu menurutnya. Nah, karena itu jadi saya lihatkan aja lagi ya apa gambarnya itu. Nah, ini ya. Jadi, ini menurut apa? Dia ini mendekati yang asli, gitu. Sebenarnya kan kalau dibanding ini kan beda sekali. Nah, persoalannya kalau misalnya ada nggak yang pinter membaca wajah ya. Kalau kita membaca wajah ini, kira-kira ide-ide penting apa yang akan muncul dari situ ya? Kalau menurut Pak Andarias ini lebih alkitabiah, ya nggak apa-apa, boleh juga gitu. Nah, kemudian kalau gambar Yesus yang disalib itu baru mulai muncul itu abad kelima. Abad kelima itu sekitar tahun 400-an, 50. Kalau yang apa itu abad keempat. Nah, sebenarnya pada masa-masa awal, gambar Yesus itu lebih banyak yang muda, gambar muda. Gitu. Tapi dalam perjalanannya menjadi gambar yang tua karena rupanya yang ingin ditekankan itu soal kebijaksanaannya, soal kesabarannya, gitu. Maka ditampilkan wajah yang cenderung tua. Ya, baik, satu lagi Pak mengenai tadi gambar ini, sebab ini gambar ini memang bisa mempunyai opini yang lain gitu Pak. Saya melihat bahwa ada yang menganggap dalam benak, dalam paradigma dia, bahwa Yesus yang dulu digambarkan itu sama seperti yang dikonstruksikan dalam gambar yang ganteng, gagah, dan lain sebagainya. Itu yang masih banyak didominasi oleh masyarakat kita yang percaya kepada Kristus. Lalu tadi yang berikutnya, korelasi antara Maria dengan Tuhan Yesus. Kalau berdasarkan cerita tadi, bahwa antara Yesus dengan Maria terjadi ada sedikit polemik atau kontradiksi. Nah, mungkin itu mohon pencerahan kira-kira sebab ini ada kaitannya dengan kita tidak menyinggung misalnya Katolik lebih mendominasi Maria daripada Protestan lebih cenderung kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, memang kalau kita bertolak dari Injil Matius, Yusuf marah memang ya. Tetapi dia tidak sampai melampiaskan kemarahannya itu secara fisik. Itu di dalam Matius ya. Dan dia juga masih, menurut Matius ya, masih sedikit banyak menghormati Maria, dan karena itu solusinya bagi Yusuf adalah menceraikan Maria. Tapi dalam Proto-Gospel of James tadi, itu memang Yusuf menyatakan marahnya itu sampai juga perkara fisik. Maria pun di situ sampai dilukiskan menangis, gitu. Histeris gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau saya menempatkan itu sebagai bagian interpretasi kemanusiaan, masuk akal juga. Ya. Bagi kita, kalau sudah menyangkut seksual antara suami dan istri, ya itu belum suami istri, tapi masih calon, ya, itu kan perkara yang sangat vital ya. Dan itu mudah sekali membangkitkan kemarahan dan bisa saja membuat orang itu tidak mampu mengontrol diri karena perkara itu. Dan itu rupanya yang mau dibawa untuk mencoba mendeskripsikan kemarahan Yusuf kepada Maria. Nah, apa ada untungnya kalau kita mau bertanya? Ya tentu ada. Untungnya di mana? Justru dengan tingkat kemarahan yang sangat tinggi, tapi toh akhirnya mampu menerima realitanya dengan damai, wah itu kan suatu perkara yang luar biasa gitu.
Nah, jadi dengan demikian ya kita menerima itu sebagai salah satu wujud penghayatan. Dan kita memang dimungkinkan juga untuk memiliki bentuk-bentuk penghayatan termasuk gambar. Kalau saya bahagia dengan gambar ini dan gambar ini telah mempunyai makna yang besar bagi pertumbuhan imanku selama ini, ya nggak apa-apa gitu. Amin juga gitu. Sejauh juga tidak menutup kemungkinan ada gambar-gambar lain yang bisa mempunyai fungsi yang besar juga bagi orang-orang tertentu. Ya sebenarnya kalau dari sisi gambar itu kan menjadi simbol ya. Tapi makna simbol itu kan sering juga sangat kuat di dalam kehidupan ini. Dan orang memang tidak pernah bisa bebas dari simbol juga. Nah, tentang kenapa Protestan kurang menempatkan Maria dalam posisi yang begitu penting. Ya, sedikit banyak ini warisan tradisi gereja yang datang ke Indonesia, Calvinis ya, untuk utamanya atau Luther gitu. Memang tidak terlalu Nah, di dalam kitab suci sendiri sebenarnya kalau kita mau meneliti secara sungguh-sungguh, Maria memang digolongkan sebagai hamba ideal. Hamba perempuan ideal ya. Itu terutama dalam percakapannya dengan malaikat itu. Setelah ada dialog itu, Maria kemudian berkata, "Aku ini hambamu. Terjadilah apa yang engkau kehendaki." Nah, kehambaan Maria ini bukan sekedar melayani memberitakan Injil ke sana kemari gitu. Tapi kehambaan Maria itu justru memberikan rahimnya, hidupnya untuk seorang juru selamat. Dari sisi itu, maka Maria memang punya peranan yang baik. Persoalan kita adalah kalau kita juga menempatkan Maria, tempatnya di mana? Kalau teman-teman Katolik kan memang ya itu interpretasinya agak interpretasi keluarga ya. Ibu itu perlu punya peranan, tentu punya peranan ya. Anak tidak akan melawan atau memberontak pada ibu gitu. Itu ada di situ. Tapi kita orang-orang Protestan ini hampir kurang menghargai Maria. Bagaimana kita menghargai dia tetapi dalam bentuk yang tidak menempatkan Ibu Maria ini seolah-olah sebagai pengantara antara kita dan Yesus. Karena di dalam apanya kan kita dan Tuhan sebenarnya punya relasi langsung. Tidak perlu pengantara. Kalau kita dengan Allah, ya Yesus menjadi pengantaranya. Tapi kita dengan Yesus tidak diperlukan sebagai pengantara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yusak. Pak Andarias, kalau ada tanggapan lagi mungkin bisa ditahan dulu Pak ya. Kita beri kesempatan untuk yang lain dulu. Oke, Pak, untuk termin yang kedua Pak Yusak, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di chat, dan paling tidak ini ada 2 pertanyaan yang disampaikan di chat, baik secara umum atau terbuka maupun japri ke saya. Dan nanti yang ketiga nanti yang bertanya Pak Gugo ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama Pak Yusak, ini dari Randy. Pak Yusak, apakah tidak ada batasan dalam merepresentasikan Yesus ke dalam keadaan sosial manusia? Misalnya difabel, ekstremis feminis, LGBT, free sex, pemabuk, penjudi, dan lain-lain. Ada nggak batasan-batasannya? Bukankah kalau penggambaran Yesus didasarkan pada semua keadaan abnormal manusia, penggambarannya akan terlihat negatif? Itu pertanyaan dari Mas atau Pak Randy.
yang pertama. Yang kedua, apakah ada buku yang sudah diterjemahkan mengenai Yesus yang menghidupkan burung dengan sebuah tepukan tangan? Kalau ada, buku apa itu, Pak? Itu dari Pak Bapak atau Ibu ya, Ngendam Sembiring. Lalu yang ketiga, dipersilahkan Bang Gogo. Power Rangers-nya silahkan, Pak. Ya, Buku. Pak Pendeta Krisno yang Ah. nikah sama. Ya, Pak Yusa, Halo. pertanyaan saya dasar sekali, Pak. Bagaimana kita membebaskan Yesus dari perspektif? Kita ada jarak waktu dengan beliau. Sedangkan murid-murid yang hidup dengan beliau aja, bersama-sama dengan beliau, berjalan bersama dengan beliau, melakukan aktivitas bersama dengan beliau, tidak bisa terlepas dari perspektif masing-masing. Itu pertama. Jadi Yesus ini memang adalah Yesus sejarah. Jadi tidak bisa dilepaskan dari perspektif. Kalaupun kita mau membebaskan Yesus dari perspektif, bagaimana atau apa tujuan kita membangun perspektif tentang Yesus? Apakah demi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau seperti apa? Nah, itu aja pertanyaan saya, Pak. Dasar sekali. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Bang Gogo. Ya. Wah, mantap. Monggo, Pak Isa. Ya, yang pertama, apakah tidak ada batasan? Bagaimana kita membatasi kalau setiap orang memang punya hatinya sendiri? Nggak bisa. Kalau toh harus ada batasan-batasan, itu kan nanti manifestasi dari penghayatan itu, dan batasan-batasannya biasanya itu pengajaran gereja. Tetapi pengajaran gereja seharusnya tidak pengajaran yang beku, yang mati. Pengajarannya tentu juga harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sehingga kalau kita biarkan setiap hati menghadirkan Yesus, menghayati Yesus di dalam keberadaannya masing-masing, ya memang nggak ada batasannya. Dan kita memang tidak terbatas sih. Tetapi secara personal, saya misalnya atau panjenengan, tentu punya batasan-batasan tertentu. Gitu. Namun dalam arti yang apa ya, itu kepada setiap pribadi memiliki hak untuk itu. Kemudian apakah sudah diterjemahkan? Setahu saya belum atau tidak. Tapi kalau itu ada dalam bahasa Inggris. Kalau saudara mau ya bisa juga sebenarnya tak kasih e-booknya ya. Tak kirim, tapi saya harus diberi alamat email Anda. Ada buku ini di ada Gospel misalnya, ini juga ada. Jadi belum diterjemahkan. Nah, kemudian Mas Gogo ya, aku manggil Mas Sawa. Kita tahu masih muda banget ya dipanggil Mas saya. Anda di mana sekarang ya? Di Bontang, Pak. Bontang itu mana? Kalimantan Timur, Kalimantan. tenaga urusan gereja GKI untuk Pope Immanuel. Oh, sampai di sana tuh. Ya, ya. Ya, justru yang Anda tanyakan itu sebenarnya persoalan hermeneutik ya. Untuk apa kita berhermeneisa? Ketika kita berhermeneisa itu bukan sekedar mengetahui maknanya dulu apa. Tapi kita juga punya tugas tanggung jawab membangun makna baru untuk kehidupan kita sekarang. Sebab kalau tidak, kita kan nggak pernah akan maju itu. Ya kan? Cara berpakaian misalnya ya, cara berpakaian dulu pakai apa itu, dan kita mau ikuti itu, ya kita begitu terus. Justru karena kita punya tanggung jawab menafsir yang di dalamnya ada hermeneutik, ya, maka kita temukan makna-makna baru. Dan disitulah justru makna firman itu menjadi firman yang senantiasa. Ya. Artinya bukan firman masa tahun 100, tapi firman yang saat ini berbicara.
salah satu tugas dan tanggung jawab kita menafsir adalah firman itu berkata-kata kepada kita saat ini dan di sini. Sehingga firman akan senantiasa baru. Nah, tugas kita semua yang melayani, ya memang belajar. Kita nggak pernah akan berhenti belajar. Tuh, merefresh juga. Ya ini sebenarnya layanan ini termasuk upaya untuk mengajak teman-teman yang sudah melayani sekian lama itu untuk coba duduk kembali, mengingat kembali, itu antara lain. Ya, itu aja yang bisa. Saya punya saudara di Kalimantan, tapi nggak tahu apa akan suatu ketika akan sampai di sana. Saudaranya istri saya, maksud saya. Tapi saudara dia kan saudaraku. Iya, terima kasih. Demikian Pak Randy, Pak Ngendam, dan Bang Gogo. Pak, ini ada request Pak terkait buku yang tadi jenengan sarankan. Ini ada request yang pertama, gimana kalau dikirim ke sini aja Pak, ke chat misalnya, mungkin enggak? Atau gimana enaknya untuk mengumpulkan emailnya bagi yang mau ya? Kirim ke chat emailnya, nanti saya kirim ke jenengan untuk daftar emailnya gitu ya Pak ya? Atau gini, catat aja nomor HP saya, yang butuh ya hubungi saya gitu. Oh ngaten, ya. Nah, monggo HP Pak. saya 081. Sekedap, saya tulis di chat aja Pak. Ya, Sekedap. oh iya. 081 226 226 936 936 64. Saya ulang ya Pak. 081 226 936 64. Ya. Oke. Ya, hubungi saya nanti saya. Oke, bisa lewat WA ya Pak? Bisa. Oke. Ya, ini Bapak Ibu bagi yang menghendaki buku yang tadi direkomendasikan Pak Yusak, bisa chat Japri WA ke nomor yang tadi saya sebutkan. Saya ulangi sekali lagi. Oh, sudah ada di chat, silahkan diperhatikan chatnya. Oke. Ini tinggal 3 menit dari yang tadi kita sepakat. Oh, malah belum menyepakati waktu ya. Tapi dari flyer yang kita terima, waktunya sampai 6:30. Saya kira cukup untuk malam hari ini, guys. Kita bisa melanjutkan di Senin yang akan datang bersama dengan Pak Yusak dengan tema yang lain. Atas nama siapa berarti? Ya, menyampaikan pada malam hari ini terima kasih untuk partisipasinya dari Bapak Ibu yang sudah sudah merespon baik itu lewat chat maupun langsung tadi, yang langsung Pak Andarias, Mas Lai Lukas, dan Pak Gogo, yang tidak langsung tadi yang saya sampaikan lewat chat. Oke, barangkali ada closing statement Pak atau closing penutup yang dari Pak Yusak terkait Yesus yang ada dan tiada ini. Monggo ya, Pak. Dari judul itu maka kesimpulannya tentu Yesus ada, ya. Dan sebagai penutup, belajar tentang Yesus tidak pernah akan ada waktu untuk berhenti. Karena itu ya belajarlah terus tentang Yesus, belajarlah tentang Dia sebagai acuan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian di dalam kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada hari Senin dengan topik manusia super atau dewa Angejawantah. Itu Angejawantah itu bahasa Jawa ya. Ada yang nggak Jawa nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi roaming Pak. Nggih. Kresno malih rupa Pak. Nek Kresno malih rupa. Nggih, terima kasih Pak Yusak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk partisipasinya. Saya minta maaf kalau dalam memandu ada yang kurang berkenan. Minal aidin wal faizin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yusak. Monggo sama-sama. Sehat-sehat Pak Yusak. Terima kasih. Selamat malam. Malam semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.
Terima kasih semua. Matur nuwun, Bu.